orang tasawuf, ajak dulu anggota dewan itu melakukan amal soleh yang bermuatan tasawuf, bermanfaat pada orang Medan. Kasih contoh Pak, kalian panggil itu semua produsen-produsen sembilan bahan pokok, baik yang punya pabrik maupun yang punya produksi, kumpulkan. Lalu katakan pada mereka, berapa kalian jual barang harganya di pasar, minta diskonnya itu diberikan kepada rakyat. Contoh, gula berapa sekilo Bu? Halo Bu, gula sekilo berapa sekarang? Bilang saja lu 20.000. Kalau kita beli banyak langsung ke pabrik, ke produsen, bisa berapa? Katakan bisa 19. Maka minta pada mereka, gula ini bisa diberikan kepada rakyat lewat DPR-nya, lewat pasar murah, sehingga per kilogram sudah ada 1.000 rupiah. 1.000 rupiah itu per kilo. Berapa juta penduduk Kota Medan, berapa ton yang dijual, berapa uangnya? Itu amal soleh atau bukan? Dari mana? Dari kebijakan. Panggil ketua-ketua komisi, kita bikin kebijakan. Jangan pemerintah saja bikin pasar murah, tapi DPRD pun bikin pasar murah. Kita kumpulkan. Kita tidak berinfak 1.000, tapi per kilogram gula 1.000. Berapa ton dan berapa penduduk yang menikmati, itu baru gula. Belum lagi tepung, belum lagi minyak. Jadi orang bisa beramal soleh secara tasawuf dengan kebijakan. Pertanyaannya ialah, apakah ada orang yang merasa perlu bikin begitu sekarang? Ada? Halo? Adakah orang yang masih merasa perlu bikin begitu? Ada, tapi tidak banyak, alhamdulillah. Tapi rata-rata orang tidak merasa perlu melakukan itu, padahal kebijakan itu pun bisa juga menjadi amal soleh. Ini, Pak Ustaz, tadi saya masuk ke sini, kupijak ini amal maknyus. Betul. Dengan saya malam Sabtu yang lalu saya ceramah di Masjid Amal Ikhlas, Jalan Keadilan dekat Cemara Asri. Ini juga warnanya maknyus beda. Terus saya tanya, ini amalnya baru ya? Iya beda. Yang lama kemana? Ditaruh di belakang dan disediakan ke tempat lain. Ini sakit siapa? Ketua Buya bersama jamaah. Oh, kebijakan yang membuat jamaah nyaman. Itu amal soleh. Itu amal soleh. Dan tasawuf itu ialah merasakan bahagia kalau bisa membahagiakan orang lain. Tunggu sebentar. Merasa bahagia kalau bisa membahagiakan orang lain. Maka amal ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk kita. Tapi amal soleh yang kita lakukan untuk bersama-sama. Saya tak tahu Ustaz, apakah dibantu juga amal tambah ini? Bantu juga? Boleh? Alhamdulillah. Ramadan kemarin ya? Masya Allah. Maka mulai malam ini, mari setiap kita melakukan amal ibadah, di situ ada amal soleh. Artinya tetap ada hablum minallah, hablum minannas. Itulah mengapa masing-masing PKR tetap melaksanakan kegiatan pada sholat supaya ada amal solehnya. Sehingga almarhum Haji Muhammad Yazid MSB mengatakan ada jamaah masjid, ada jamaah sholat. Saya ini di sini jamaah masjid atau jamaah sholat?
jamaah sholat, saya sholat di sini, tapi saya tidak tinggal di sini. Bapak Ibu yang di sekitar sini, jamaah masjid dan jamaah sholat berkewajiban mengurus masjid ini. Lakukanlah amal ibadah, sudah ada. Lakukanlah amal soleh. Ada masuk waktu? Kapan-kapan kita sambung lagi. Asal cocok, cocok ya? Cocok waktunya maksud saya ya? Alhamdulillah. Iya? Iya. Gimana? Nah, cocok dalam itu ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan mengajarkan lagi akidah karena sudah mengerti. Contoh saja, ketika Bapak Ibu meyakini Allah itu Qadirun, Mu'minun, Hayyun, Alimun, Sami'un, Basirun, Mutakallimun. Ketika Bapak Ibu yakin Allah itu Maha melihat, terasakan engkau dirimu dilihat oleh Allah. Itulah mengapa pelajaran dasar dalam suluk itu di Mesir, mandi rame-rame sesama kawan pakai basah. Bukan tidak bisa dibikin kamar mandi yang terus, supaya kita merasa malu dilihat oleh kawan, apalagi dilihat oleh Allah. Insya Allah nanti kita juga. Alhamdulillah Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru ala nikmataka alaina fi hadhihi al-lail bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan bi barakati wa bi hikmati hadhihi ta'lim fil mawdu' manusia dan waktu hidupnya. Ya Allah, jadikanlah hidup kami walaupun singkat tapi bermanfaat. Ya Allah, jadikan hidup kami ketika kami telah tiada tapi tetap mendapatkan nilai dari ibadah kami, amal soleh yang kami lakukan sebagai amal jariah atau legasi. Allahumma jadikan jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal karim. Mohon maaf, terima kasih. Mari kita persiapan salat isya berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.